Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Universe Academy, segmen digitalisasi. Di video perdana kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana kita merespon terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Kita akan mencoba untuk memigrasi aktivitas sehari-hari kita yang biasanya dilakukan secara offline atau luring menjadi online atau daring. Yang salah satunya bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau website yang disediakan oleh Google. Pertama, kita memiliki Google Drive. Google Drive merupakan website penyimpanan atau storage di internet yang apabila teman-teman biasanya menggunakan hard disk dalam penyimpanan di PC atau laptop teman-teman, melalui Google Drive ini, teman-teman bisa menyimpan filenya di internet. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya dari laptop teman-teman ataupun dari HP teman-teman. Jadi bisa diakses di mana saja tanpa perlu membawa hard disk teman-teman. Nah, adapun beberapa fitur terbaik dari Google ini adalah teman-teman tetap juga bisa mensinkronisasi file-file yang ada di komputer teman-teman dengan file-file yang ada di Google Drive teman-teman. Lalu Google Drive juga teman-teman memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yaitu 15 GB pada pertama kali teman-teman membuat akun Google-nya. Dengan pilihan upgrade yang terjangkau, teman-teman bisa mengupgrade hingga 100 GB, 200 GB, ataupun 1 TB. Yang kedua, Google Docs. Google Docs ini merupakan aplikasi atau website untuk membuat dokumen yang lebih banyak menggunakan huruf-huruf, teman-teman. Jadi, Google Docs ini sama dengan Microsoft Word versi Microsoft, namun ini versi Google. Digunakan rata-rata untuk membuat dokumen seperti surat, buku, modul pembelajaran, dan sebagainya. Fitur-fitur yang ada dalam Google Docs ini teman-teman sangatlah beragam. Salah satunya tentu sama dengan Microsoft Word yang memiliki pilihan kustomisasi teks yang melimpah. Bisa membuat teksnya menjadi tebal, bisa menjadi cetak miring, bergaris bawah, dan sebagainya. Google Docs juga memiliki template yang beragam teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih template dari Google Docs apabila teman-teman ingin membuat dokumen yang spesifik, seperti dokumen agenda rapat dan sebagainya. Yang ketiga teman-teman, yaitu Google Spreadsheet. Google Spreadsheet merupakan aplikasi atau website membuat dokumen yang lebih banyak menggunakan angka dan rumus. Jadi kalau Google Docs tadi lebih ke huruf, sekarang lebih ke angka dan juga rumus teman-teman. Google Spreadsheet ini sama dengan Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman sangat familiar dengan Microsoft Excel, teman-teman juga seharusnya familiar dengan Google Spreadsheet ini. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam Google Spreadsheet ini adalah menghitung anggaran, pemasukan dan pengeluaran, atau belajar mengelola keuangan sendiri teman-teman. Fitur-fitur terbaik dalam Google Spreadsheet adalah bisa menghitung secara otomatis dengan data yang banyak. Berbeda dengan menggunakan kalkulator yang kita menghitung secara manual, dengan menggunakan Google Spreadsheet, teman-teman bisa menghitung data yang banyak dengan menggunakan rumus yang sederhana. Lalu Google Spreadsheet juga bisa digunakan untuk mengirimkan email secara otomatis ke berbagai pengguna. Yang keempat teman-teman, Google Slide. Google Slide merupakan aplikasi atau website untuk membuat bahan presentasi. Teman-teman apabila ingin presentasi di kelas, apabila dosen atau guru mengajar ingin mempresentasikan materi, Google Slide adalah pilihan teman-teman. Karena di Google Slide ini lebih banyak menggunakan gambar dan hanya menunjukkan materi per halaman atau slide. Fitur-fitur yang ada di Google Slide ini antara lain ada animasinya teman-teman. Jadi gambar-gambar yang ada di Google Slide tidak akan terasa membosankan bagi murid-murid ibu bapak atau teman-teman. Dan juga di sini memiliki transisi teman-teman. Jadi setiap slide, setiap halaman akan ada transisi yang menarik yang bisa mendapatkan atensi dari para murid ataupun teman-teman semua. Lalu dengan Google Slide juga kita bisa mengkustomisasi gambar dengan mudah ya teman-teman. Berbeda dengan menggunakan Google Docs, Google Slide ini lebih mudah untuk dikustomisasi. Yang kelima teman-teman, yaitu Google Keep. Google Keep merupakan aplikasi atau website untuk membuat catatan kecil atau singkat. Apabila teman-teman selalu lupa terhadap nomor rekening berapa, terhadap apa yang harus dibeli di toko sebelah, teman-teman bisa memanfaatkan Google Keep ini untuk mencatat hal-hal yang sederhana seperti itu. Fitur-fitur yang ada dalam Google Keep ini antara lain kategorisasi teman-teman. Semisal teman-teman ada kategori pendidikan untuk catatan-catatan kecil mengenai pendidikan ataupun sekolah teman-teman. Ada juga kategorisasi terhadap warna. Untuk kategorisasi terhadap warna, teman-teman bisa menggunakan hijau untuk pendidikan semisal atau hanya merah untuk keuangan, seperti itu. Selanjutnya adalah Gmail. Gmail merupakan aplikasi atau website untuk mengirim pesan. Mengapa tidak menggunakan WhatsApp, SMS pribadi, dan sebagainya? Karena Gmail merupakan tempat mengirim pesan secara formal, teman-teman. Biasanya, orang mengirimkan Gmail ini untuk mengirimkan pesan-pesan yang formal, atau untuk mengirimkan surat, dan sebagainya, untuk menjajaki kerjasama, ataupun berinteraksi dengan orang-orang secara resmi, teman-teman.
Adapun fitur-fitur yang ada dalam Gmail teman-teman, yang pertama adalah mengirimkan secara terjadwal. Jadi teman-teman apabila ingin mengirimkan pesan email semisal ke 5 orang dan teman-teman ingin mengirimkannya besok, teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya schedule send atau mengirimkannya nanti begitu. Lalu ada desain email teman-teman. Jadi teman-teman di Gmail ini tidak hanya mengirimkan pesan yang polos ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mendesain email teman-teman supaya lebih bisa menarik pembaca nanti. Selanjutnya adalah mengirim pesan ke tujuan yang berbeda, teman-teman. Apabila teman-teman mengirimkan pesan ke WhatsApp, barangkali teman-teman hanya mengirimkan pesan ke satu orang saja, atau mengirimkan ke grup barangkali ya. Namun dengan Gmail ini teman-teman bisa mengirimkan pesan ke berbagai orang dalam satu waktu dengan pesan yang sama, begitu teman-teman. Yang ketujuh teman-teman, Google Meet. Google Meet adalah aplikasi atau website untuk melakukan meeting secara online teman-teman, khususnya untuk komunitas. Jadi biasanya apabila kita ingin menelpon seseorang tapi menggunakan video dan tidak hanya satu orang teman-teman, semisal 30 orang atau kita ingin menggunakannya untuk seminar, kita bisa memanfaatkan Google Meet teman-teman. Karena di fitur-fitur Google Meet ini yang paling utama adalah Google Meet ini gratis teman-teman. Apabila teman-teman familiar dengan Zoom, Google Meet ini sangat mirip dengan yang kita bisa lihat di Zoom. Fitur-fiturnya yang paling utama adalah Google Meet ini gratis teman-teman. Mau berapa peserta di dalam meeting pun itu tidak akan dikenakan biaya. Lalu yang kedua ada juga virtual background. Apabila teman-teman ingin mengganti background-nya menjadi sesuatu yang menarik atau ingin menyamakan background-nya dengan pengguna lain, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini. Yang kedua tentu ada fitur chat. Ketika kita sedang mengadakan meeting, lalu kita ingin mengirimkan pesan ke beberapa orang atau ke satu orang, kita bisa menggunakan fitur chat. Tidak perlu langsung mengobrol di meeting tersebut, begitu teman-teman. Lalu ada juga share screen. Tentunya apabila kita ingin memperlihatkan screen ataupun layar yang sedang kita lihat di komputer kita, dan tentunya aplikasi Google Meet ini terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya. Jadi teman-teman ingin sekalian mencatat sesuatu di Google Meet ini bisa menggunakan fitur Google Docs yang nanti akan terintegrasi dengan Google Meet ini teman-teman. Berikutnya adalah Google Form. Google Form merupakan aplikasi atau website untuk membuat formulir digital. Formulir yang biasanya kita temukan di kertas-kertas, lalu kita isi nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Namun ini secara online, teman-teman. Google Form ini biasanya digunakan untuk membuat soal ujian bagi para guru atau kuis, lalu kuesioner juga. Fitur-fitur yang ada dalam Google Form ini sangat beragam teman-teman. Yang pertama ada beragamnya tipe pertanyaan. Jadi teman-teman apabila ingin membuat pertanyaan multiple choice, ada pilihan ganda, jadi bisa memilih pertanyaan pilihan ganda. Atau apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan esai, itu bisa juga teman-teman. Jadi banyak sekali pilihan tipe pertanyaan dalam Google Form ini. Lalu ada juga fitur untuk menghitung otomatis ketika kita membuat kuis. Jadi semisal kita membuat pertanyaan, kita bisa membuat pertanyaan tersebut dinilai teman-teman. Jadi apabila murid nanti ibu bapak atau teman-teman menjawab A, yang kita coba anggap A itu sebagai jawaban yang benar, maka nilai yang ada di situ akan bertambah beberapa poin sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Jadi apabila murid ibu bapak atau teman-teman menjawab selain A, maka tidak ada poin yang didapat dari pertanyaan tersebut. Yang kesembilan, teman-teman, adalah Google Calendar. Google Calendar tentu sesuai namanya merupakan aplikasi atau website penjadwalan aktivitas. Jadi, sekarang semua aktivitas itu terjadwal, namun terkadang orang tidak mengerti jadwal kita atau bahkan kita lupa dengan jadwal sendiri atau orang lain yang lupa terhadap janji dengan kita. Nah, dengan adanya Google Calendar, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Seperti kita bisa merencanakan agenda sesuatu di tanggal berapa, di jam sekian, dengan siapa saja, yang nanti orang-orang yang kita undang di Google Calendar tersebut juga akan mendapatkan notifikasi beberapa hari, semisal atau beberapa jam sebelum diadakannya acara. Jadi ini sangat berguna ya teman-teman, tidak hanya untuk komunitas tapi juga untuk pribadi apabila teman-teman ingin mencoba mencatat agenda apa saja yang teman-teman ikuti selama beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan. Baik, sebenarnya banyak sekali teman-teman aplikasi atau website dari Google yang bisa kita manfaatkan. Namun kita akan membahas itu di kemudian hari. Apabila teman-teman ingin aplikasi atau website kesukaannya dibahas di video Weuniverse Academy, teman-teman silahkan komentar di bawah dan tuliskan aplikasi atau website yang ingin kami review atau ajarkan bagaimana cara mempelajarinya. Baik teman-teman, itu saja dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Weuniverse Academy dan nantikan video berikutnya.
Cheers!